mulai dari desa David Kurniawan di ruang C plus C, caleg ketemu caleg. Nah, hari ini aja nih gue undang sahabat, adik, ya. Ada Mbak Indah, ada Bang Imron. Ini diskusi santai, rileks, dan gue pengen memberi ruang kepada teman-teman gue ini menyampaikan isi kepalanya. Ada nggak isinya? Jangan-jangan ketinggalan ya? Nggak update ya. Karena berubahnya situasi ini gue lihat sejak COVID kita ya. Jadi ruang media ini, ruang media sosial kayaknya menjadi sesuatu yang efektif buat kita menyampaikan berbagai hal gitu. Nah, terkait dengan pencalegan di 2024, nah sengaja nih gue pilih dan gue undang khusus ya buat teman-teman dari partai yang berbeda, dari dapil yang berbeda juga. Tapi intinya gue pengen masyarakat itu hari ini bisa memilih dan mendapatkan wakilnya seperti apa yang ada dalam imajinasinya dia. Dia pengen Bandar Lampung ya, Ya, siap. dalam keteraturan, dalam kemajuan, dalam segala hal. Nah ini mungkin Mbak Indah atau Mas Imron dulu nih yang mau Ladies first. Mbak Indah ya, ladies first. Jadi Mbak Indah bisa ceritain lu ini siapa dan dari partai mana, dari dapil mana? Saya Indah Dewanti Rahmalia. Saya dari Partai Nasdem. Untuk dapilnya ada di Tanjung Senang, Sukarame, dan Sukabumi. Buat kota ini ya? Buat kota, kalau saya buat kota. Ya. Dan untuk aktivitas saat ini saya sebagai psikolog klinis yang berpraktek di Waikandis, kemudian saya berpraktek juga di beberapa media, terus saya juga kerjasama untuk di Jogja. Kebetulan saya juga baru resign dari dosen gitu. Masuk politik. Wah. Mau gabung Bang David. Mantap. Nah ini tadi dia bilang psikolog klinis, emang ada nggak klinis? Ya, jadi psikolog itu macam-macam Bang. Gelarnya sama nih, kalau ngelihat gelarnya sama, pelangnya sama, tapi beda spesialisasi. Ada klinis, ada industri, ada pendidikan. Oke. Selama kita proses pendidikan, ini beda. Jadi jangan sampai masyarakat nih juga belum paham loh bahwa ada beda-beda. Akhirnya misalnya masalah kejiwaan, datangnya ke psikolog industri yang ada di wawancara untuk kerja gitu kan. Iya. Pabrik apa gimana gitu. Siap. Oh jadi Mbak Indah asal ininya banyak dari Jogja asal mulanya? Betul. Kalau dibilang banyak dari Jogja, saya di Lampung lebih lama sih ya. Karena sejak lahir di Bandar Lampung, sampai dengan SMA di Bandar Lampung, tapi kuliah sampai dengan beberapa waktu yang lalu itu saya di Jogja. Oke. Ini Mbak Indah ini dari Nasdem dan bukan anak tiri nih Mbak Indah. Bukan anak tiri ibunya maksudnya ya. Nanti kita pengen tahu. Iya. Maksudnya apa itu Bang? Iya. Kenapa juga dia harus nyalek gitu. Sekarang Bang Imron. Bang Imron ini kemarin beberapa waktu yang lalu ya gue searching dulu. Tracking ya Bang ya? Tracking lah. Kalau gue ternyata nggak dijawab apa ya Bang? Cuman gue ngeliat ada foto lu sama Pak MD, Mahfud MD ya. Nah gue pikir lu pasti bukan anak tirinya dan bukan anak kandungnya. Iya. Karena gue anak pungut gitu. Mahfud MD tuh. Cocok. Nah, jadi mungkin dia banyak lah. Gue tertarik sama dia gitu. Karena gue diskusi ngopi bareng sama dia. Keren. Dan banyak pemikiran yang menurut gue penting juga nih orang. Nah, juga sama Bang Imron, searching ada video yang menarik buat gue nih. Dia bilang gini, kenapa orang yang berprestasi malah nggak dapat ruang? Nah, gue pengen undang ke sini biar lu dapat ruang nih Bang. Amin. Baru gue punya prestasi apa ini Bang? Nah, mungkin bisa Bang Imron cerita, kenalin dirinya. Siap. Dari partai mana, dari dapil? Siap. Thank you Bang David ya. Mbak Indah nih keren, anak muda. Sama. Saya Imron Rosadi, teman-teman sekalian. Kebetulan saya berani maju nih Bang, baru pertama maju di politik
dan kita maju di provinsi, DPRD provinsi, dapil Bandar Lampung sama, tapi kita se-Bandar Lampung ada 20 kecamatan, 126 kelurahan. Nah, diingat-ingat ya, Bang Imran ya. Dari Partai Gelora, nomor 7. Kampanye langsung gitu ini. Aman ya? Memang judulnya caleg. Siap. Nomor kita sama berarti ya, Bang? Ya, nomor partainya. Kalau nomor 1 gitu. Wah, gua takutnya juga nih gua pas dari gimana? bagian nomor urut ke bagian nomor 7 juga nih. Jos ini. Dan kita cuma jadi salaman. Karena kalau 7 artinya tujuan. Iya. Oke, Bang, lanjut, Bang. Siap. Saya lahir besar di Kemiling, Bang. Banyak di Kemiling aktivitasnya, ya banyak dengan teman-teman buat komunitas saya. Tempo hari buat komunitas pencinta Kalpataru. Sederhana sih, mengutin sampah. Terus cepet buat bank sampah juga. Ya mungkin karir saya banyak di Bandar Lampung lah gitu. Dan memang kemarin 2019 diminta untuk jadi pengurus partai baru ya. Bagi saya challenge lah. Saya emang pernah di partai lama, tapi ini menurut saya ini partai punya visi yang kayaknya kok in dengan saya gitu ya. Jadi gabunglah dengan partai Bang Fahri, Partai Gelora, dan dipercaya jadi sekretaris wilayah gitu. Jadi ya alhamdulillah Bang, 4 tahun ini punya pengalaman ngurusin partai, yang ngurusin Lampung yang berapa 15 kabupaten kota, 229 kecamatan, dan 2.600 desa kelurahan. Luar biasa gitu Bang David. Berarti selama 4 tahun ini proses scale up partainya lah ya? Betul Bang. Jadi concern di situ ya? Ya, kita banyak ngurusin partai Bang. Nah, Mbak Indah, kalau gua langsung aja nih ya. To the point. Jadi waktu diskusi kita malam itu, jadi lo cerita nih, sebenarnya kenapa juga lo harus nyalek gitu? Dari keresahan apa yang membuat lo pengen nyalek? Nah, gue dengar cerita lo malam itu, gue tertarik gitu ya. Dan gue pikir teman-teman se-Bandar Lampung ini perlu dengar, karena jangan-jangan kita ini yang sakit jiwa nih, atau Mbak Indah yang memang sakit jiwa. Cerita yang mana nih Bang? Saking banyak cerita malam itu, kayaknya udah panjang itu kita. Iya, jadi Mbak Indah ini dia punya aktivitas memberikan pendampingan untuk perempuan dan anak. Itu sehingga sampai akhirnya kenapa lo harus nyalek? Ya, jadi kenapa harus nyalek? Poin utamanya adalah ternyata kehidupan di Sumatera ini berbeda dengan di Jawa, khususnya Jogja, Bang. Kalau di Jogja punya kekuasaan setinggi apa, jabatan setinggi apa, nggak punya ilmu nggak ada guna. Tapi kalau di Lampung beda banget Bang. Punya ilmu sebanyak apa, pengalaman sebanyak apa, kalau nggak punya kekuasaan, nggak punya jabatan, nggak punya uang, nggak ada guna. Gitu. Jadi mau nggak mau, satu-satunya jalan berarti di Lampung kalau kita mau gerak untuk masyarakat, lo punya kuasa. Harus ada masuk gitu ya, masuk di suatu kekuasaan, sehingga kita punya gerak yang lebih bebas. Punya power kita, karena power ini penting banget ternyata kalau di Sumatera ya. Sebenarnya pulang ke Sumatera agak kaget juga, beda banget ya. Karena selama ini Bang, saya selain memang membantu untuk korban, membantu untuk perempuan dan anak, saya ini juga memang keliling ke masyarakat sejak 2020. 2020. Ya. Jadi zaman Covid itu ya. Zaman Covid. Jadi kalau misalnya ada pengajian-pengajian, itu saya keliling Bang ke pengajiannya, saya edukasi tentang kesehatan jiwa, saya kasih terapi ketika dibutuhkan gitu ya. Saya bahkan ada konsultasi gratis gitu. Nah, cuman kan lama-lama capek juga ya Bang ya kalau gerak sendiri Bang. Iya, capek. Gitu ya? Ditambah mereka juga merasa kalau ke psikolog mahal, jadi beban. Nah, yang maksud saya ini, kalau misalnya kan nanti kita masuk di ranah ini ya, legislatif gitu. Masuk di ranah legislatif, otomatis saya bisa loh niru dengan gerakan-gerakan saya selama di Jogja. Saya selama di Jogja itu udah kerjasama dengan DPR, saya kerjasama dengan pemerintah. Itu udah ada undang-undang Bang untuk kesehatan jiwa. Padahal sejak ini ya, pahlawan-pahlawan kita memerdekakan Indonesia sudah disebutkan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nyatanya raganya bangun, badannya bangun, jiwanya enggak. Akhirnya ketinggalan. Jadi kemana Bang? Makanya kita kalau lihat banyak banget ya sekarang, kayak tadi kata Mas Imron,
banyak yang punya kemampuan tapi nggak punya peluang. Ya karena pada bangun badannya, tapi dari orang-orang yang memiliki wewenang untuk ngasih jalan untuk badannya gerak dengan jiwa sepenuhnya, itu nggak dikasih ruang. Ya kan? Ini ya nih ya. Oke. Jadi poinnya adalah punya kuasa. Ya. Punya kuasa, punya wewenang. Kita bisa meluaskan niat-niat baik kita untuk masyarakat. Dan punya uang. Punya uang. Sebenarnya uang ini nggak nomor 1, Bang. Karena nomor 9, jadi banyak tuh. Dia nomor 7, Bang. Dia nomor 7. Nomor 7. Ya, karena gini, Bang, kalau misalnya kita uang dulu, kita nggak akan ada pergerakan. Tapi kalau kita punya wewenang, kita bisa gerak dulu meskipun uang nggak perlu ada. Karena kita modal ilmu. Kita modal ilmu. Nah, wewenang itu kan belum dapat kita. Iya. Nah, karena wewenang belum ada, itulah yang saya upayakan, saya perjuangkan. Untuk memperjuangkan masyarakat yang lebih luas. Kalau selama ini saya cuman gerak, saya Lampung Selatan beberapa, Bang, saya isi, Bang. Terus Lampung Utara juga ada. Terus Bandar Lampung, dan semua saya gratis sejak dulu gitu ya, Bang ya. Kalau saya sendirian capek dong, Bang. Sedangkan psikolog klinis di Provinsi Lampung ini yang terdaftar hanya 20-an. Terbatas. Iya. Selampung. Dan yang praktek, kalau saya lihat yang aktifnya, itu sekitar 8 orang, Bang. Megang seprovinsi Lampung. Apa dengar? Itu kenapa? Ya gue juga nggak pernah ya. Berkonsultasi tentang sakit jiwa atau kita merasa sehat ya, Bang ya. Apa gue ngerasa nggak terlalu penting atau gue yang udah kebablasan nih. Nah, ini dia. Masyarakat perlu tahu juga betapa pentingnya itu. Gitu. Benar. Sebenarnya mau nggak mau balik lagi karena pengetahuan yang masih minim dan stigma. Stigma ini yang perlu dipatahin. Kenapa, Bang? Karena orang-orang nggak mau datang ke psikolog. Yang ada di pikiran, kalau gue ke psikolog, nanti gue sakit jiwa. Padahal ketika saya udah terjun ke masyarakat, nyatanya itu kalau misalnya udah masuk di sana, meskipun mereka awalnya kayak, oh ini sepenting ini kah? Di tengah-tengahnya tuh mereka bisa ngikutin. Bahkan yang awalnya saya cuma datang ya, memang awalnya saya cuma menawarkan diri. Boleh nggak saya ngisi di sini, saya sharing tentang ilmu saya. Karena gratis. Kalau bayar mahal. 3 juta, Bang. 3 juta. 3 juta untuk ngecek gue gila apa enggak gitu. Enggak, bukan. Untuk edukasi dan pelatihan trauma, bukan trauma ya, berdamai dengan diri sendiri. Jadi saya ada Forgive Mindfulness program saya. Jadi kita ngembaliin kesadaran dengan penuh pemaafan. Wah, ini orang psikolog ini ada 2 nih. Dia nih bisa punya kepribadian yang banyak juga karena dia memahami banyak psikologi. Banyak karakter yang dia pelajari, Bang. Dia juga berfilsafat, dia juga bermain karakter, dia juga nyembuhin orang gitu ya. Nah. Dan dia juga main politik. Ya. Ini orangnya ya. Lengkap nih. Ini penting nih. Jadi dia tadi gue sebutin, tinggal dipikir-pikir aja buat nyoblos dia nih. Gitu ya. Jadi kenapa lo nyalok ya itulah alasannya. Iya. Awalnya sih belum sepenuh jiwa ya untuk nyalok, tapi karena ketika terjun di masyarakat, pas terjun di masyarakat, kok data untuk kesehatan jiwa ini ada ya cenderung manipulasi ya. Saya bilang manipulasi, karena datanya nggak masuk di akal. Kemudian saya tanya ke nakes-nakes, sudah dilakukan pengecekan belum untuk kesehatan jiwa masyarakat kita? Yang itu sudah diwajibkan oleh Kemenkes sejak 2019. Sudah katanya. Hasilnya mana? Kok saya lihat tidak ada hasil di web Kemenkes gitu kan. Emang seberapa penting itu data dan hasil pemeriksaan itu buat daerah Lampung? Sangat penting, sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting, Bang? Jadi kalau misalnya kita punya data mereka sudah kita screening, kondisi kejiwaannya gimana? Setidaknya kita kan bisa melakukan ini ya, antisipasi untuk perparahan kondisi kejiwaannya. Misal kita screening, ternyata didapatkan dari screening GME ada masalah depresi, masalah gangguan tidur, masalah apapun itu, kita bisa menawarkan diri loh untuk penanganan bagi orang tersebut. Karena kalau misalnya tidak ditangani, oke lah sekarang kayaknya aman. Coba kita lihat nanti beberapa tahun yang akan datang, apa nggak ledakan tuh yang jadinya. Dan kalau wilayah itu masih banyak orang dengan masalah kejiwaan, pasti wilayahnya nggak aman, Bang. Nggak aman ya? Nggak aman. Nggak aman banget, karena sekarang kalau kita lihat, Bang, dan Abang juga kan orang IT ya, punya data-data.
Narkoba ya cenderung tinggi ini di Lampung, salah satunya Bandar Lampung, Bang. Tertinggi. Narkoba. Nah. Itu pun efeknya kan ke kejiwaan. Iya. Judi online. Judi online juga di kita tinggi banget, Bang. Yeah. Judi online tinggi. Oke, sekarang kayaknya aman-aman aja karena mereka nggak ada masalah. Masih ada yang bisa digadai, masih ada yang bisa dijual. Besok-besoknya gimana, Bang? Pinjaman online. Terus dia stres. Bisa dijual gitu. Kalau pinjaman online nggak bisa dibilang sakit jiwa ya. Itu kebutuhan. Karena ada yang kebutuhan dan ada yang masalah. Oh, bukan bro. Pinjol ya yang mau pasang. Karena belum selesai, Bang. Karena jadi kalau pinjol ini kan ada orang yang meminjam karena butuh, ada orang yang meminjam karena untuk konsumtif, sehingga konsumtif ini karena pengakuan. Nah, ini nggak ada masalah, Bang, kalau mau pengakuan. Kenapa sih dia mau rela? Misalnya sekarang banyak orang pakai iPhone. iPhone-nya setiap update terbaru ikut beli. Orang gila berarti dia. Iya kan? Iya. Oke. Oke, jadi keren. Apa yang dilakukan si Indah ini, kayaknya kita nih masuk dalam jajaran itu ya. Dan kayak kita perlu terapi, Bang. Boleh saya ya. Cuman gua nggak tahu itu untuk urusan itu ada di DPR Kota itu di komisi berapa? Komisi 4, Bang. Komisi 4. Iya. Gitu. Karena masuknya di kesehatan dan sosial. Dan itu penting kita lakukan. Sebenarnya Komisi 4 ini udah ini ya, paket lengkap. Mana lebih penting ngurusin itu sama sampah yang berserakan itu? Kalau saya lebih ke jiwa dulu. Kenapa? Kalau jiwanya udah baik, dia punya pandangan. Oh, ini nggak benar nih. Buang sampah pun, kalau misalnya jiwanya udah baik, dia punya pikiran. Kalau misalnya saya buangnya sembarangan, kedepannya bahaya, ada penumpukan. Iya. Kayaknya tempat, ini banyak orang yang sakit jiwa di situ ya. Dibilang sakit nggak, Bang? Nggak ya. Karena kejiwaan ini ada 2 macam. Ada ODGJ dan ada ODMK. Nanti kita lanjutin itu. ODGJ gitu. Kita yang mana nih ya? Nah, Bang Imron. Siap, Bang. Bicara tadi Mbak Indah di Dapil mana Mbak Indah? Dapil 5. Dapil 5 Bandar Lampung. Kecamatan apa aja? Sukarame, Sukabumi, Tanjung Senang. Kalau yang agak oleng-oleng bisa cari Mbak Indah. Nah, nih Bang Imron. Terkait dengan Bang Imron, kenapa juga lu harus nyalek? Ya kalau saya sih gini, Bang. Saya kan masuk partai tahun 98 ya. 98. Ya udah gabung di partai. Dan baru kemarin 2019 ikut di partai baru ya. Dan baru maju sih, belum pernah nyalek saya. Baru sekarang saya mau maju dan saya meyakini kan sebenarnya politik itu induk kebaikan ya. Mungkin sama lah kayak Mbak Enda tadi. Kenapa pengen berbuat lebih? Karena meyakini bahwa dengan politik itu bisa memperluas kebaikan. Yang tadinya cuma bisa bantu 1-2 orang, dengan politik, dengan hanya teken ya Mbak Indah ya, bisa bantu ratusan, ribuan orang. Itu motivasinya pasti kan. Nah kalau untuk bicara isu-isu di kota, saya pikir tentu kita punya kegelisahan ya Bang, kegundahan lah, banyak hal saya pikir. Karena saya maju di provinsi, tentu kan nanti kalau saya kepilih takdirnya kan pasti ngurusin selampung dong. Nggak hanya Bandar Lampung, tapi karena akarnya dari Bandar Lampung, tentu ada beberapa hal yang menurut saya di Bandar Lampung ya, yang perlu pembenahan gitu. Contoh gini Bang, saya tuh dulu pernah diskusi dengan politisi senior ya. Ini pertama nih, Ron, lo kalau mau masuk politik atau jadi dewan harus siap 3 hal. Yang pertama siap mental, berani. Kalau nggak berani nggak usah, percuma. Karena kenapa? Kita bahas ya Mbak Indah ya. Mau dengan frase apapun, namanya legislator itu adalah oposisi pemerintah. Kalau lo nggak berani melempem, ngapain jadi legislatif kan? Kan lo wakil rakyat. Lo mengawasi berapa triliun tuh uang APBD, APBN yang harus lawasin itu. Mental berani dulu. Yang kedua siap capek. Ya karena pasti ya Mbak Enda mungkin udah ngalamin Mbak ya, kita kampanye ya. Titik sana, titik. Ini baru kampanye Mbak, belum terpilih. Terpilih pasti kita harus bertanggung jawab dong dengan pemilih kita. Itu lebih capek lagi. Fisik pasti kan. Yang ketiga siap pusing. Ya kalau jadi anggota dewan nggak siap mikir, nggak siap pusing ya nggak usah. Ya kan. Itu pesan senior saya di PKS dulu ya, Pak Antoni Hasan namanya. Beliau, iya saya masih ingat. Itu guru saya yang saya hormati gitu. Dan itu Bang, nah untuk Bandar Lampung saya pikir saya punya beberapa kegelisahan yang itu ingin saya bawa ketika nanti saya ada di parlemen ya. Yang pertama gini Bang, saya punya satu kegelisahan itu tentang peraturan daerah lahan tidak produktif. Gini loh Bang, Bandar Lampung tuh gue lihat ya Bang ya, biar santai lah ya. Itu banyaknya lahan-lahan kosong
ya kan, dipagari sama seng, sama beton, udah puluhan tahun kosong, banyak semak belukar, pasti kan ular, ya kan, di Bandar Lampung itu nggak ada aturannya bos. Saya pengen nih kalau ini kejadian, saya pengen nulis perda gitu loh. Gimana buat, mungkin sudah ada tapi belum detail gitu kan. Kenapa tidak ada aturan yang ketat? Sehingga apa? Karena gini bang, ada lahan kosong, nganggur 5 tahun, pasti jadi sarang ular. Ini yang paling teknis ya mbak ya. Di Bandar Lampung gue lihat banyak tuh lahan-lahan tidak produktif. Nanti teknis seperti apa, nanti kita buat aturan itu. Contoh, kalau lahan lu 5 tahun, ya kan, luasnya mungkin ribuan nggak kepake, buat pajak yang gede. Atau ajaklah dengan BUMD pemerintah kerjasama, dibangun rest area kayak food court kayak atau tempat olahraga kayak, tapi produktif loh bang. Kan sayang nih banyak lahan-lahan yang nganggur gitu. Mungkin yang punya ya cukong-cukong lah ya, atau mungkin yang punya duit. Nah kita ada chemistry ya mbak, berjodoh. Nyambung kita les gila. Karena gini bang, berarti kan bisa kita jadiin lapangan. Ya betul. Kenapa banyak orang masalah kejiwaannya nggak ada ruang? Ganggu, iya karena nggak ada ruang. Bingung ya dia, akhirnya main gadget, tambah stres kan di kamar kan ya, betul bang. Nah itu kayak mana kalau tadi lahan? Ya. Ini banyak gedung nih. Gedung-gedung tinggi. Gedung-gedung yang terbengkalai juga. Ya, buat juga pernah bisa juga. Saya pikir gini, kan Bandar Lampung nih bang, kenapa saya dulu greget gini, kenapa nggak ada lahan parkir di sekitaran Raden Intan, Kartini, sehingga apa? Ya saya pikir orang kalau takut bermimpi, ya dia mati. Saya punya keyakinan ya, kenapa Eropa bisa begitu? Ya, walaupun belum pernah ke Eropa, tapi kan kita lihat di video banyak ya, karena dia punya mimpi, ya kan? Dia berani nih merubah apa ya, kotanya yang tadi nggak nyaman jadi nyaman. Coba lah abang ke Bandar Lampung, nyaman gak sih Bandar Lampung saat ini, ya kan? Untuk teman-teman yang mau jalan kaki bingung, harus ke Pahoman, harus ke Kalpataru. Padahal kalau mungkin ruang-ruang itu dibuat lebih cakep, contoh nih, saya kepikiran nih bang, orang dari Kartini itu jalan kaki lah, nggak ada itu. Walaupun itu tugas wali kota bupati, tapi kan kita punya gagasan nih. Kalau ada gedung parkir, saya pikir orang enak kok parkir di situ, tapi diatur nih, gitu loh. Ya ini beberapa ide gagasan lah ya, banyak hal. Tapi itu yang masalah kota Bandar Lampung. Masalah kegelisahan di pertanian bang. Ya walaupun saya kan basic ke pertanian ya, di Politeknik, saya alumni Politeknik, saya tuh punya greget gini loh bang. Mungkin lu abang pernah baca di berita ya mbak ya juga, Mbak Indah ya. Ada petani di Lampung Barat membuang itu apa tanamannya, hasil panennya, dijual rugi, ya kan? Manennya capek, ya kan? Nggak balance lah dengan modal dengan harganya gitu. Kenapa tidak pemerintah provinsi dengan DPR itu membuat perda, ya kan? Itu perlindungan petani. Teknis seperti apa kita perlu bahas bang. Karena gini, semua bisa dihitung asal mau dan siap ngitung gitu. Kalau elit yang nggak mau dan nggak siap ngitung, sampai kapanpun nggak akan bisa, ya kan? Karena saya pikir kalau kita buat perda nih, perlindungan petani. Ketika ada petani yang mungkin pertama dilindungi dong. Ketika harga drop minimal balance, ketika dipanen nggak rugi, atau teknis pemerintah yang beli atau seperti itu bisa kita bahas. Yang pasti ada kemauan dulu bang dari elit kita gitu loh. Makanya itu beberapa kegelisahan saya pengen maju di provinsi Dapil Bandar Lampung gitu loh. Oke. Ya jadi sama lah ya. Serupa tapi sama ya. Sama lah, kita kan sama-sama maju kan. Iya. Nggak seru ini bang kalau sama bang. Iya. Ya nanti kita ada beda, yang ketiga beda pasti ini. Spill dong bang, lahan kosong Bandar Lampung yang gak guna itu daerah mana? Banyak. Nanti kita belok. Siap. Ada di Enggal, ya kan? Ada di Susunan Baru, banyak. Depan rumah saya nganggur bang, punya Waluyo, ada. Iya, enggak gini, saya orangnya bukan karena dendam kan ini, alamat tetangga. Saya ngomong ke Bang David, bang ini bebas ya bang. Karena gini, saya pikir karakter netizen kan bebas. Dia harus berani menyampaikan sesuatu. Contoh nih, saya pernah buat tulisan lama kok bang tentang lahan produktif. Saya tulis tahun 2018 ya kan. Depan rumah saya itu bang ada namanya dulu punya Sinar Waluyo, ya perusahaan besar lah. Yang punya dan ninggal semua bang, suami istrinya, tinggal anak-anaknya. Itu lahan 1 hektar lebih kosong berpuluh-puluh tahun. Ya mohon maaf, saya pulang subuh itu di bawah ban saya ada ularnya. Ular dari mana itu? Nah kalau nggak ada aturan yang tegas bang, ya tadi akhirnya apa? Kalah sama cukong-cukong yang punya duit gitu loh. Harusnya DPRD peka dong begini. Nanti kita bahas yang sesi ketiga. Kenapa DPRD kita kok nggak peka gitu loh? Nah kan? Iya ya. Jadi gua kalau lu besok jadi dewan aman provinsi, memang Lampung tuh Bandar Lampung siap tidak punya tata ruang menurut. Kerok gitu bang. Siap. Jadi
Ya kami pun nyalon juga nih ya. Ya. Karena gue nyalon Siap, juga. siap, siap. Tapi dalam konteks kedaerahan. Gitu. Ya, ya. Pengen dong kita semua ini Lampung jadi keren gitu. Betul. Setara dengan provinsi lainnya gitu. Nah, tapi kalau siklus dan tata caranya masih dengan tata cara lama, kayaknya nggak nyampe gitu. Dan perjuangan ya seperti teman-teman ini kan, satu memang kita belum punya kuasa, Betul. yang kedua minim budget. Betul. Iya kan, minim budget kita ini. Nah, gimana menurut teman-teman nih menyikapi seandainya besok dalam proses kontestasi besok sampai di hari H, ya kan, ternyata orang-orang yang disampaikan oleh Bang Imron ini, orang-orang yang punya pemikiran, punya prestasi, punya keinginan baik, dan perjuangannya udah panjang, tapi nggak dapat ruang. Enggak. Kenapa? Karena kalah sama yang tadi lu bilang. Kalah sama itu. Nah itu Yang banyak balihonya ya. iya ya. Itu di 2024 mungkin enggak hal itu terulang atau hilang sama sekali atau ada bahkan lebih gila. Nah ini gimana nih menurut teman-teman? Dan bagaimana menyikapi dari sudut pandang partai dan masing-masing pribadinya menyikapi itu? Cara teman-teman menghadapi itu besok gitu. Ya, Saya dulu ya, nanti biar di bantah sama Mbak Indah. Kan harus ada yang beda dong. Gini Bang, saya sih ngeliatnya kalau kita menyalahkan elit dan partai nggak bijak juga ya. Saya pikir memang kalau saya tarik flashback ke belakang, pernah saya buat di video lah. Kan ada orang ngomong penting mana narasi sama nasi. Memang orang menjawab pasti nasi saat ini kan. Tapi itu kan kebodohan saya pikir. Saya selalu percaya gini Bang, apapun kondisinya yang ideal harus kita sampaikan, sepahit apapun. Saya pribadi punya pandangan gini, bisa berbeda. Maka kan saya pikir dalam perspektif kita bebas ya. Tinggal kita kan bertanggung jawab dengan apa gagasan kita. Saya melihat akar masalah dari politik transaksional inilah ya. Ya take and give-nya itu transaksinya kan kasar Bang. Bukan gagasan tapi uang, sembako. Kenapa? Karena sistemnya Bang. Contoh gini, saya selalu sepakat dengan para senior saya di Jakarta sana bahwa kalau politik Indonesia mau benar, pertama yang harus dibenahi partai politiknya. Karena saya orang politik Bang, tapi meyakini sumber korupsi partai politik. Saya orang partai, tapi saya meyakini kenapa? Elit itu dihasilkan 5 tahun dari partai politik. Namanya lembaga nggak berubah ya, DPR, wali kota nggak berubah, itu paten. Tapi yang berubah apa? Elitnya kan, wali kotanya berubah, bupatinya berubah, gubernur berubah, anggota dewan berubah. Yang kita bisa rubah elitnya kan. Dan dengan partai politik, kalau bahkan di DPD RI, ya kan. Nah, tapi mohon maaf, partai politik pun terjebak dengan jebakan pembiayaan politik. Sudahlah, kita belak-belakan saja sekarang. Partai mana yang nggak ada bohirnya? Ya kan? Partai mana yang nggak butuh duit besar? Ya kenapa? Karena negara kita membebaskan Bang. Katanya ada ketat sih. Laporan dana kampanye kemarin yang agak viral tuh, katanya dana kampanye dibatasi 60 miliar misalkan, tapi kok ada tuh yang utang 400 miliar, berarti kan ada ruang di situ ya. Kalau gini Bang, kalau pendanaan politik nggak clear, ya tadi kata Abang, namanya uang haram pasti masuk. Udah kita buat sistem yang ketat saja pasti ada uang haram masuk. Nah kita ini kan orang itu bisa kita ganti, tapi dengan sistem yang ketat. Saya percaya ada sistem yang ini menurut saya pribadi ya, dan teman-teman yang pernah diskusi lah. Yang pertama adalah clearkan sistem pemilu dari sistemnya dan pembiayaan politiknya. Kalau sistem Bang, saya percaya dengan sistem distrik. Saya pribadi. Contoh gini nih, ini akan meminimalisir kompetisi nggak sehat. Contoh nih untuk RI saja, kita bicara RI lah. Saya pernah buat videonya. Saya punya gagasan dan itu pernah ada yang sepakat, ada yang juga nggak sepakat lah. Setiap anggota DPR itu mewakili satu kabupaten. Nanti dibantai, apa dengan DPD? Nanti kita bahas gitu loh. Karena gini Bang, selama ini nggak ada sinergi. Contoh nih, Lampung 1 ini kan 8 kabupaten. Bandar Lampung sampai dengan Lampung Selatan lah ya. DPR-nya 10. Saya tanya sekarang, yang orang asli Tanggamus siapa? Pak anggota DPR-nya. Yang orang asli Waikanan siapa? Misalkan gitu ya. Akhirnya apa? Banyak akhirnya yang kepilih orang Bandar Lampung, yang nyalon di Waikanan mungkin ya. Dapilnya kan. Ya, dia tidak merepresentasikan daerah dapilnya. Itu pertama, distrik ya. Itu kita bisa perdebatkan. Yang kedua Bang, pembiayaan politik.
saya sepakat dengan gagasan partai ini 3 saja sih, kalau nggak dibayar full APBN atau hibrid ya APBN dan swasta atau full swasta kayak di Amerika gitu loh. Karena gini bos, kalau pembiayaan politiknya liar, udahlah nggak kekontrol tuh uangnya. Saya tadi ngitung kan ya, simple kok. Kalau ada partai politik bang, dikasih 2 triliun per partai, kan sama 18 partai. 2T kali 18, 36T, kecil bang. Dengan dana nanti korupsi yang akan kita selamatkan. Sekarang kalau kita bicara bocor ya, dokumen di keuangan 300 triliun kebocoran. Elitnya bobrok. Nih, nanti kalau politik dikasih dana 2T, dia diaudit ketat sama KPK, BPK, siapa lah ya. Pokoknya bahkan dari luar pun diketat di audit. Ketika ada partai politik, caleg menyalahgunakan dana itu, diskualifikasi saja. Saya punya gini bang, punya pemahaman, saya bodoh amat bang mau partai dewan partai merah, partai kuning, partai biru, los. Yang penting ketika lo jadi dewan, lo mewakili kami semua. Iya. Ya kan bukan partai lo, ingat lo, wakil rakyat versus wakil partai. Bagi kami ketika lo kepilih jadi wakil rakyat, lo mewakili rakyat. Partai yang sifatnya itu ya hubungan ideologis, emosional. Nah, ketika partai politik dibiayai negara, dia nggak penting lagi bos buat billboard. Nanti billboard dibatasi. Contoh nih, kita di Bandar Lampung lah. Billboard siapa yang mayoritas? Ya kita nggak tendensius. Tapi gini, karena nggak kekontrol, liar bang. Orang yang punya ide gagasan bagus, nggak punya duit, pasang billboard kita tahu lah. 4 juta, 5 juta, 8 juta, 45 juta. Siapa dewan mau bayar segitu? Dengan ketat ya dibiayai negara, dikontrol. Satu partai hanya boleh 10 billboard di Bandar Lampung. Yang bayar KPU nggak masalah, bayarin ketat. Jadi apa? Semua terkampanyekan. Dibuat kontes begini. Saya appreciate bang. Ini kalau ada 10 kanal begini bang, saya yakin tingkat pragmatisme masyarakat berkurang. Ya. Tapi kalau ini nggak diviralkan, nggak banyak kanal yang berbuat, lihat teman-teman, saya bukan ini. Media mainstream kita mana coba sekarang? Ya, yang media besar. Kenapa nggak buat begini? Kampus-kampus. Undang dong, bahkan saya ngomong ke Bang David tadi, Bang, tag Bang itu caleg ke Bang, caleg DPR, caleg provinsi, tag aja, contohnya, woi, Bang Sibron, Pak Hujan Sibron, datang dong di podcast gua, ya biar dia komen gitu loh, ya kan? Enggak, kita pengen loh, kita pengen politik itu kan perang gagasan bos, jangan dibawa ke perang sembako, perang, ya kalau uang rezeki itu kan beda-beda ya. Contoh nih, saya nggak menyayangkan anak pejabat nyalon, monggo, anak gubernur, bupati mau maju silakan, tapi punya isi kepala. Kalau anak gubernur, wali kota maju, suruh diskusi aja, AO ngapain bang? Ya kan? Ya percuma dong. Kita pengen, lo boleh, karena takdir dong. Jadi anaknya bupati kan takdir, ya kan? Gua anak tukang ojek ya takdir kan gitu. Tapi kita berani tampil, belum tentu pendapat kita benar loh bang. Tapi dengan berani menyampaikan pendapat, itu perspektif hasanah orang bertambah. Dengan begini ya, orang tadi ya, oh nggak tahu Mbak Indah, ada psikolog ya, muda, cantik, dan terbatas gitu. Nggak mau duit gak? Ya. Nah gitu bang, jadi saya beri pendapat itu bang, kalau sistemnya nggak dirubah, sampai kapanpun bang, money politik terjadi. Kita rubah. Betul. Saya pikir untuk mengorbankan 36T demi apa ya, peluang korupsi yang ribuan triliun itu hilang, kecil lah. Kayak cuman buang serpihan. Ya, nggak tahu Mbak Indah sepakat apa enggak tadi ya. Saya pikirnya nggak sepakat ya. Enggak sih, kalau di bagian itunya saya sepakat. Siap. Ya. Kenapa saya bilang sepakat? Karena ya itu tadi, korupsi di negara kita ini kan udah sangat besar-besaran. Akhirnya apa? Utang negara kita banyak, jadi kita dikuasai oleh asing. Ya kan? Kita dikuasai oleh asing ya karena hutang-hutang kita yang sebenarnya bisa ditutupi ketika para elitnya tidak korupsi. Nah ini Bandar Lampung defisit nih, ini gimana nih? Hah? APBD-nya. Ya kalau gitu tanya sama para elitnya di Bandar Lampung. Berarti Mbak Indah besok itu seandainya terpilih, itu ada di dalam parlemen yang punya hutang karena kedefisitan kemarin. Nah, itu gimana tuh? Iya mau nggak mau berarti kan? Ya nggak mau, jangan mau nggak mau. Kalau gua nggak mau. Iya, orang yang hutang siapa kok gua yang bayar? Masalahnya gini, kan? Ya benar. Nah itu. Sorry, yang utang Pak Herman, yang bayar Bunda Eva bang. Ya nggak apa-apa begitu itu kan? Kan masuk tandem itu. Karena kita ini berangkatnya dari yang sama ya dari keresahan masyarakat langsung, dan harapan gue sih buat masyarakat Bandar Lampung dan Provinsi Lampung ini diingat ya, ada Bang Imron, siap. ada Mbak Indah,
yang memang memperjuangkan apa yang menjadi keresahannya di masyarakat dan ingin memberikan kontribusi terhadap Bandar Lampung dan Provinsi Lampung dalam pembaharuan, ya. Nanti perubahan Nasdem lagi kita apa namanya? Iya. Kita Prabowo kayaknya Bang. Gerakan Ya apa-apa. Ya, ambil kampanye kan. Diminum Mbak Indah. Ya. Biar nggak sakit jiwa gitu. Karena gini loh Bang, saya pikir ya pernah nih contoh yang pernah dibahas di podcastnya Om Deddy Kobuser ya. Kenapa waktu Mahfud MD itu dipanggil sama Komisi 3, dia kayak orang yang bersih gitu ya. Tuh dewan tuh semua diem kan. Ya kan? Kenapa? Hari itu moralnya Mahfud MD yang putus sama Lutunda itu lebih keren ketimbang anggota DPR yang keren-keren itu. Kenapa? Mungkin mereka ngerasa mau ngomong takut. Sampai kapanpun kalau dewan yang jadi itu ya hasil money politik, tebar sembako. Kalau sembako itu sedekah monggo ya. Tapi kalau nanti di closing sekian suara sekian. Saya tuh ya karena di politik 20 tahun lebih ya Bang. Kalau sharing sama kawan miris Bang. Teman-teman yang nyalak ya, motivasi simpel nabung, nanti di ujung di closing. Ya kok begini politik kita. Jadi nanti apa jaminan lo ketika lo kepilih nanti 2024, 2009 maju lagi, nggak gitu lagi. Dengan cara ngerubahnya dengan sistem dirubah Bang. Kalau sistemnya gini terus, udahlah money politik nggak akan hilang. Kita kan bisa neken ya dengan sistem gitu loh. Anggota dewan yang menangnya karena money politik nggak berani berkoar nggak Bang? Benar. Contoh kemarin nih ada berita viral di sosial media ya. Udah bubar aja anggota DPR di Bandar Lampung 85 nggak ada yang kerja. Kapan Bima itu lepas pro kontra Bima itu ya dia ngomong speak up ternyata menjadi apa peletup ya. Sampai ada yang ngomong ngapain tuh 85 anggota DPR di Bandar Lampung Provinsi Lampung. Selama ini ngapain aja. Padahal apa? Lagi-lagi Mbak Indah kita sepakat anggota dewan itu oposisinya Betul, pemerintah. Tapi kenapa anggota dewan nggak berani? Mungkin Bang harus diperkuat legitimasinya gitu loh. Jadi ketika dia ngomong dilindungi dengan undang-undang yang dia juga kuat. Timnya ditambah. Umpama gini, kan anggota DPR di provinsinya cuma 85 Bang. Ngurusin provinsi sebesar ini. Kalau saya usul ke depan nggak apa-apa. Kasih dua tim ahli dia. Sehingga apa? Dia punya input nih. Ngomong nggak salah gitu loh. Kan anggota DPR punya tim ahli banyak ya, ada 15 atau 7 saya lupa gitu. Nah, anggota DPR provinsi atau kota dampingi dengan tim ahli. Orang yang mungkin punya value idealis, akademisi atau praktisi sehingga apa? Ini dewan punya input. Dewan ini kan masuk ke parlemen latar belakang macam-macam, Mbak. Ada yang pedagang, ada yang kontraktor, anak pejabat, ada yang selebgram. Itu anak pejabat tuh latar belakang ya? Ya. takdir. Artinya banyak orang yang profilnya beda-beda. Masuk ke DPRD harus menyamakan suhu kan. Nah, dia butuh nih pembisik atau mungkin tim yang memberikan dia pagar. Nih loh Mbak, Mas, ini loh aturannya. Kalau nggak begitu, buyar Bang. Saya ini lama lah mendamping beberapa dewannya ya. Itu ngomongnya bingung loh Bang. Mau interupsi nih di parlemen, di paripurna. Takut Bang, habis interupsi mobilnya diambil sama wali kota. Karena nggak kuat. Iya, udahlah. Dulu di Pesawaran pernah nih, anggota DPRD mogok nggak mau bahas APBD. Akhirnya nggak dibahas. Tunjangan nggak keluar. Pening Bang. Sekarang nih, gaji sekarang berapa sih anggota dewan? Ya kan? Ya saya pikir kalau dewan kita mau berkualitas, pertama sistemnya dirubah. Yang kedua berikan pendampingan, asistensi lah ya, akademisi praktis yang itu punya kualitas. Ya kan? Sistem ini yang dimaksud sistem gimana? Pembiayaan politik yang paling penting saya pikir. Buat Karena semua. ya karena gini besok ini ya, kalau udah di biaya politik ya pembiayaan oleh negara, APB atau APBD, ini podcast ini akan banyak Bang. Ya kan? Dapil Bandar Lampung nih ada 11 kursi provinsi ya. 11 caleg nanti setiap pekan kontestasi ide aja. KPU bisa ngundang panelis dosen, mahasiswa, media. Udah tuh bedah tuh isi kepalanya. Mohon maaf ya, Rahmat Mirzani, Sibron, siapa lagi yang provinsi. Nggak apa-apa. Ada Utami Ibnu, abang saya kan gitu loh. Nggak apa-apa. Ya karena gini, Bang, kalau orang-orang yang berkualitas kita bangga Bang. Kalau kayak Bang Ade, Bang Meri, ini no problem. Orang yang punya kualitas yang jadi, kita seneng loh Bang. Aman. Oh, APBD Lampung 7 triliun ada yang ngawal. Abang-abang gua nih keren-keren punya isi. Kalau yang ngawal tidur gak berani ngomong, ya kita ngeri lah Bang. Gitu loh. Gunanya apa? Gitu. Ya itu dia gunanya. Wajar lah ya. Gitu. Terutama balik lagi nih. Ya itu
kaitannya dengan apa namanya perjuangan kawan-kawan. Ya, siap. Ya. Amin. Dan kita nggak tahu juga betapa besarnya tekanan kekuasaan. Ya. Ya kan? Tekanan kekuasaan ketika kita berada di situ, dan jumlah kursi kita masing-masing nggak begitu besar sehingga suaranya juga nggak kencang. Kalah voting. Cek gini kau. Nah ini ini tadi saingannya tadi ya Bang. Ya. Nah teman-teman di Bandar Lampung memang sudah waktunya ya, jangan sampai peran sosial itu diambil oleh media sosial. Itu yang bahaya itu. Ya kan? Sebenarnya kita berharap dari wakil rakyat itu diwakili secara kelembagaan, bukan secara media sosial. Bukan diwakilin slotnya ya Bang? Bukan diwakili slotnya. Ya, kita lihat tuh kemarin, masa perubahan itu terjadi kalau viral dulu. Betul. Berarti kan fungsi dan kerja para anggota Dewan besok harusnya lebih cepat juga dari media sosial itu sendiri. Nah ini gua seneng ya didatengin. Wah, saya appreciate Bang, saya sangat merasa. Benar tadi katanya biar semua gagasan tuh kebuka, jangan sampai ternyata kita nih yang terlalu banyak banner dan sebagainya, ya itu tadi kosong. Ya, betul. Jadi gua pernah dengar tuh podcast Rocky Gerung itu banner fotonya gede, ya kan? Ada muka, kepalanya gede. Nah di kepala yang gede itu ada isinya nggak? Kayak itu. Ada isinya nggak itu? Ya itu agak berat jawabnya. Ya mudah-mudahan ini seperti apa yang disampaikan kawan-kawan bisa. Amin. Di Provinsi Bandar Lampung dan di Bandar Lampung dan di Provinsi Lampung. Nah terakhir nih tadi. Siap. Apa closing statementnya Mbak Indah buat masyarakat ya supaya mau dan memilih Mbak Indah? Ya, iya dong, harus mau milih dong, ya kan? Dan jangan milih yang sakit jiwa kan gitu. Itu nggak sakit jiwa. Nah itu bisa dikasih apa namanya closing statementnya buat masyarakat Bandar Lampung. Ya, karena akar kehancuran negara kita ini dari korupsi. Dari korupsi. Sepakat nih kita ya. Artinya kita harus mulai memberantas korupsi. Dari mana? Mulainya ya dari diri kita sendiri. Jadi stop korupsi mulai dari diri sendiri. Jangan mau membeli kepala dan jangan mau menerima uang untuk kepalanya dibeli. Berarti pilihnya patah. Oke. Jadi pemilu berintegritas, pemilu halal, kawal suara berintegritas, gitu ya. Betul. Itu tagline kita di 2024 ya. Buat para pemilih milenial yang di 2019 itu kita punya data hampir 1.800.000 orang nggak milih. Banyak benar itu. Ya mungkin pada masa itu ada calon-calon yang memang nggak choice buat dia, nggak sefrekuensi. Nah di 2024 untuk yang di Bandar Lampung maupun di Provinsi Lampung jangan nggak milih nih. Ada Indah, ada Bang Imron, ada David Kurniawan. Nah terakhir juga buat Bang Imron. Apa nih Bang statement closingnya untuk teman-teman masyarakat Provinsi Lampung terkait apa yang sedang Bang Imron perjuangkan untuk di 2020? Ya kalau saya simpel Bang, bagi saya gini lah, saya berjuang ini pasti punya perjuangan yang saya mau perjuangkan lah ya. Ada beberapa value yang mau saya perjuangkan. Karena nanti kalau kepilih jadi wakil rakyat, saya siap nih Bang. Saya buat target aja lah. Saya 2 tahun kerja, nggak 5 tahun lah. 2 tahun saya pengen buat ini. Kalau gua nggak berhasil, silakan rakyat buat somasi ganti gua, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ya kan gua wakil rakyat. Milih gua kalau emang gua nggak bisa kerja, ganti aja bos. Ya nggak? Simple aja gitu. Tanggung jawab. Ya gitu. Itu aja kalau saya Bang. Saya bukan rakyat tuh. PAW-nya itu. Ada loh. Gua punya kawan ya. Dan dia spesialis PAW. Ya. Sorry. Ada spesialisnya ya. Dia dapat Nobel nggak Bang? Berapa kali spesial PAW itu? 3 kali bro. Memang takdir dia itu ya. Aduh, oke ya buat siap. semua. Ini dialog kita, dialog asik-asik aja. Siap. Semoga pemikiran-pemikiran dan semangat kawan-kawan ini bisa sampai ke masyarakat Bandar Lampung. Dan harapan kita, karena nggak bisa nih hanya wakilnya juga yang betul. Itu harus ada dukungan. Tanpa dukungan itu ya tidak mungkin terjadi. Dan bukti konkret dukungan itu adalah dengan datang ke TPS tanggal 14 Februari ya. Di 2024 itu
pastikan jangan terlambat, bangun pagi dan mencoblos sesuai dengan apa yang sudah disiapkan. Nah ini sekali lagi dengan David Kurniawan, ya, mulai dari desa di ruang C+C, caleg ketemu caleg, kenapa juga lo harus nyalek? Oke. Alhamdulillah. Thank you Bang. Oke. Mantap. Makasih ya. Mantap. Gue doain ya. Dah, Hasil semua ya. sukses ya.